Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Math Problem. Di channel ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk tingkat SMA dan juga untuk tingkat SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal trigonometri untuk SMA bagian yang pertama. Ini ada 4 soal. Yang pertama saya ambilkan dari soal SBMPTN 2015. Kemudian soal kedua dari soal SNMPTN 2011. Sekarang namanya SBMPTN. Kemudian soal ketiga saya ambilkan dari soal ujian mandiri UGM tahun 2016. Dan terakhir dari soal ujian nasional SMA IPA tahun 2008. Ya, soal pertama yang akan kita bahas adalah soal trigonometri dari soal SBMPTN 2015, yaitu soal matematika saintek. Ini soalnya jika cos X plus 15 derajat sama dengan A dengan X antara 0 derajat sampai 30 derajat, maka cos 2X plus 60 derajat sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Rumus-rumus yang kita butuhkan adalah definisi sin. Sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring. Dari soal diketahui bahwa cos X plus 15 derajat sama dengan A. A itu artinya adalah A dibagi 1. Jadi sisi cos tadi adalah sisi samping, berarti sisi sampingnya adalah A. Ini dalam segitiga siku-siku, sisi samping adalah ini A, kemudian sisi miringnya adalah 1. Sehingga sisi depannya adalah akar 1 kuadrat dikurangi A kuadrat, atau 1 dikurangi A kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Ini sudut A adalah sudut X plus 15 derajat. Kemudian kita cari sin X plus 15 derajat. Sin tadi definisinya adalah sin alfa sama dengan sisi depan. Sisi depan adalah ini. Akar 1 min A kuadrat dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah 1. Sehingga sama dengan akar 1 min A kuadrat. Rumus berikutnya yang kita gunakan adalah sin 2A atau sudut rangkap, sinus sudut rangkap, sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Kita akan mencari sin 2 kali X plus 15. Dengan menggunakan ini berarti 2 sin A, A-nya adalah ini tadi, X plus 15 kali cos A. A-nya juga X plus 15 derajat. Kita jabarkan. Sin 2 kali X plus 15 derajat sama dengan 2 sin X plus 15 derajat sama dengan ini. Ini akar 1 min A kuadrat. Kemudian cos X plus 15 derajat adalah yang diketahui ini tadi. Sama dengan A. Sehingga kalau kita sederhanakan 2 kali A kali akar 1 min A kuadrat. Ya, rumus yang kita gunakan berikutnya adalah rumus cos 2A nih. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Sebenarnya rumus cos 2A itu ada 3. Ya, kita ambil salah satu, yaitu ini 2 cos kuadrat A min 1. Rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan nilai cos 2 kali X plus 15 derajat. Dengan menggunakan ini berarti 2 cos kuadrat A. A-nya tadi adalah ini. X plus 15 derajat dikurangi 1. Sehingga cos 2 X plus 15 derajat sama dengan 2 cos X plus 15 derajat. Tadi kan A ini diketahui tadi. Ini A berarti 2A kuadrat min 1. Ya, bentuk terakhir yang sudah kita dapatkan tadi yaitu cos
2x plus 15 derajat sama dengan 2a kuadrat min 1. Kita pindah sini. Selanjutnya kita akan menghitung yang ditanyakan. Menentukan nilai yang ditanyakan yaitu cos 2x plus 60 derajat. Nah, ini cos 2x plus 60 derajat. 60 derajat kita pecah. Kita manipulasi menjadi 30 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian 2x plus 30 kita jadikan 1, yang 30 derajat ini tetap. Yang sebelah yang depan, suku yang depan 2x plus 30 derajat kita faktorkan 2, berarti 2 kali x plus 15 derajat, 30 derajatnya tetap. Kemudian kita gunakan rumus berikutnya yaitu cos A plus B sama dengan cos min sin. Jadi cos A cos B min sin A sin B. A-nya berubah menjadi ini. Nah, tadi kan A-nya x plus 15 derajat. A-nya kita misalkan yang ini. 2 kali x plus 15 derajat. B-nya 30 derajat. Maka berdasarkan rumus ini, bentuk ini dapat kita jabarkan menjadi cos berarti cos A cos B berarti cos A-nya tadi kan ini 2x plus 15 derajat kali cos B berarti cos yang B yang ini 30 derajat dikurangi sin A A-nya tadi adalah 2 kali x plus 15 derajat kali ini sin B berarti sin 30 derajat. Mari kita sederhanakan. Cos 2x plus 15 derajat, maaf, itu sudah kita cari sama dengan ini, 2a kuadrat min 1. Nah, ini 2a kuadrat min 1. Cos 30 derajat kita tahu sama dengan setengah akar 3. Sin 2 kali x plus 15 derajat juga sudah kita cari sama dengan 2a kali akar 1 min a kuadrat. Sin 30 kita sudah tahu sama dengan setengah. Kita sederhanakan lagi, setengah akar 3 itu kan sama dengan akar 3 per 2, kita taruh di depan, kemudian ini 2 kita coret, sehingga sisanya adalah A kali 1 min A kuadrat. Adakah di jawaban akar 3 per 2, 2 A kuadrat min 1 ternyata adalah yang B. Jadi jawabannya adalah B. Soal kedua yang akan kita bahas yaitu soal trigonometri dari soal SNMPTN 2011, sekarang namanya SBMPTN. Ini soalnya, ini sin 35 derajat kali cos 40 derajat dikurangi cos 35 derajat kali sin 40 derajat sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas, kita tulis dulu soalnya. Rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah sin A min B itu sama dengan sin cos sin. Yaitu sin A cos B dikurangi cos A kali sin B. Atau kalau kita balik, yang sebelah kanan kita pindah kiri, yang kiri pindah kanan menjadi sin A cos B dikurangi cos A kali sin B sama dengan sin A min B. Kita terapkan untuk menyederhanakan bentuk ini, berarti ini sin A cos B dikurangi cos A sin B, berarti sudah seperti ini, sama dengan sin A min B, A-nya adalah 35 derajat, dikurangi 40 derajat, berarti sin 35 derajat dikurangi 40 derajat. Sama dengan sin min 5 derajat. Ada enggak di option? Belum ada. Ternyata kita ubah supaya sama dengan di option atau di pilihan. Kita gunakan rumus sudut berkomplemen, yaitu ini cos 90 derajat dikurangi A itu sama dengan sin A. Atau kalau kita balik, yang sebelah kanan kita pindah kiri, berarti sin A sama dengan cos 90 derajat dikurangi A. Dari rumus 2 yang bawah, berarti yang ini. Nah, tuh kita peroleh jika A-nya sama dengan min 5 derajat. Dari mana min 5 derajat ini? Nah,
Nah, tadi ini kita tulis ulang di sini, sin A sama dengan cos 90 derajat dikurangi A, A-nya diganti min 5. Nah, berarti sin min 5 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurangi A. A-nya kan min 5, berarti dikurangi min 5 derajat. Nah, sehingga hasilnya adalah sin min 5 derajat sama dengan cos 90 dikurangi negatif, berarti ditambah, berarti 90 ditambah 5 sama dengan cos 95 derajat. Adakah di option atau di pilihan? Ternyata adalah yang C, ya. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal ketiga ini kita akan bahas soal trigonometri juga, yaitu dari soal ujian mandiri atau UM/UGM tahun 2016. Jadi soalnya, nah, jika 1 min sekant X dibagi tangen X sama dengan 5, maka 1 plus sekant X dibagi tangen X sama dengan A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Diketahui 1 min sekant X dibagi tangen X sama dengan 5 dari sini. Maka 1 plus sekant X dibagi tangen X sama dengan berapa? Rumus-rumus yang kita gunakan adalah yang pertama tangen. Tangen X itu kan sama dengan sin X dibagi cos X. Kemudian ini ada sekan. Sekan X berarti sama dengan seper cos. Ya, sekan X sama dengan seper cos X. Kemudian rumus yang akan kita gunakan juga yaitu rumus selisih 2 kuadrat, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Kita coba ini yang kita tanyakan, ya, itu kita kalikan dengan 1 min sekant X dibagi tangen X. Mengapa dikalikan ini? Yaitu agar yang atas sesuai bentuk ini. Ini selisih 2 kuadrat, berarti A plus B, A min B. Nah, kita tahu A plus B, A kali A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. A-nya berarti 1, berarti 1 kuadrat dikurangi sekan kuadrat X. Kita tahu 1 kuadrat berarti 1, min sekan kuadrat X dibagi tangen kuadrat X. Rumus berikutnya yang kita gunakan adalah identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, kita ubah supaya mengandung sekan menjadi sekan X. Kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat X. Nanti ini dibagi sin X kuadrat dibagi cos kuadrat X, cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X, 1 dibagi cos kuadrat X. Nah, sin dibagi cos kita tahu tadi adalah tangen, karena ini kuadrat berarti tangen kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X adalah 1. Kemudian ini seper cos tadi adalah sekan, berarti kalau seper cos kuadrat X berarti sekan kuadrat X. Ya, kita balik, berarti sekan kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X plus 1. Nah, ini kita butuhkan untuk menyelesaikan ini. Nah, ini sekan kuadrat X. Kita lanjut. Rumus terakhir kita pindah ke atas. Kemudian yang hasil akhir ini tadi kita pindah ke sini, yaitu 1 min sekan X dibagi tangen X dan seterusnya. Kita tahu bahwa 1 min sekan X dibagi tangen X diketahui sama dengan 5 ini. Nah, itu 5 kali ini 1 plus sekan X dibagi tangen X yang ditanyakan itu sama dengan tadi ini 1 min sekan kuadrat X per tangen kuadrat X. Sekan kuadrat X kita ganti dengan tangen kuadrat X plus 1. Ini kita ganti dengan ini. Yang sebelah kiri tetap. Kemudian ini min kali tangen kuadrat X berarti min tangen kuadrat X. Min kali 1 min 1. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah bentuk terakhir yang kita dapatkan tadi. Ya, setelah kita buka kurung, kemudian ini ada 1 dikurangi 1, 0.
Sehingga dapat kita sederhanakan, yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan adalah min tangen kuadrat X dibagi tangen kuadrat X sama dengan 1, karena tandanya negatif berarti negatif 1. 5-nya kita pindah ke kanan, berarti min 1 dibagi 5, min 1/5, sehingga 1 ditambah secant X dibagi tangan X sama dengan min 1/5. Adakah di option? Ternyata adalah D, sehingga jawabannya adalah D. Ya, ini adalah soal trigonometri yang keempat atau yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini soalnya saya ambil dari soal UN SMA jurusan IPA tahun 2008. Nilai dari cos 50 derajat ditambah cos 40 derajat dibagi sin 50 derajat tambah sin 40 derajat adalah A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Ini soalnya kita tulis ulang. Adapun rumus yang kita gunakan, yang pertama adalah cos A plus cos B sama dengan 2 cos setengah A plus B kali cos setengah A min B. Ini untuk menjabarkan atau menguraikan yang bagian pembilang atau yang atas. Cos 50 ditambah cos 50 derajat ditambah cos 40 derajat sama dengan ini 2 cos setengah 50 derajat ditambah 40 derajat kali yang ini cos setengah A min B, berarti 50 derajat dikurangi 40 derajat. Kemudian yang bawah sin 50 derajat ditambah sin 40 derajat, kita gunakan rumus ini. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B kali cos setengah A min B. Sehingga penjabarannya adalah 2 sin setengah A plus B, berarti 50 derajat tambah 40 derajat kali cos, ini cos setengah 50 derajat dikurangi 40 derajat. Hingga dapat kita sederhanakan 2 cos setengah 50 tambah 40 90, 50 dikurangi 40 10 derajat. Yang bawah sama 2 sin setengah 50 tambah 40 90 derajat. Ini juga sama 10 derajat. Nah, ini ada angka 2 kita bagi atau kita coret. Kemudian ini ada cos 10 derajat, cos setengah kali 10 derajat dibagi cos setengah kali 10 derajat. Sehingga hasilnya adalah cos setengah kali 90 derajat dibagi sin setengah kali 90 derajat. Setengah kali 90 berarti 45 derajat. Yang bawah juga sama, sin 45 derajat. Kita tahu bahwa cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 45 derajat juga setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Ternyata adalah jawabannya yang A. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan 4 soal trigonometri di atas. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.